Jannah, surga itu nanti nikmatnya semua sebagai hidangan, tapi intinya adalah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, indahnya lagi, Allah Ta'ala selain menjanjikan surga di sana, Allah janjikan surga di sini. Buat orang-orang yang kenal Allah Ta'ala, sudah dikasih surga di dunia sebelum surga di akhirat nanti. Makanya hidup ini jangan dibawa kemana-mana, tapi bawa ke Qul huwallahu ahad Allahus samad. Bawa ke sana, katakanlah hanya Allah yang Maha Esa, hanya Allah tujuanku, Allah yang satu, Allah, 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 yang dilihat Allah, yang dicari Allah, yang didengar Allah, yang dibicarakan Allah, hidupnya hanya Allah, bergantungnya hanya kepada Allah, gak ngaruh yang lain, yang ngaruh hanya Allah. Kalau udah hidupnya seperti itu, jannah ini ada di dunia sebelum di akhirat nanti. Oke, sekarang saya mau ngajak membahas itu, tapi kita bumikan dulu. Itu tadi bahasa-bahasa, ya bahasa-bahasa begitu. Sekarang kita bumikan dalam kehidupan. Boleh? Tanya jawab ya, ngobrol ya, santai ya. Ini saya tanya di mana-mana jawabannya sama. Mudah-mudahan malam ini jawabannya juga sama. Coba di sini yang sudah bekerja angkat tangan. Pekerjaannya apapun. Sudah bekerja. Saya bekerja juga. Oke, alhamdulillah. Mayoritas bekerja. Yang nganggur gak usah angkat tangan. Ya. Buat saya pengangguran itu orang malas. Pengangguran itu orang malas. Habib, tapi saya dipecat dari perusahaan. Jangan nganggur. Nganggur itu malas. Karena kerja gak harus di perusahaan. Jual koran juga kerja. Jadi tukang pel di rumah orang juga kerja. Kamu jadi ojek online juga kerja. Tapi saya ini lulusan dari S3, mau S3 mau S10. Kalau kamu nggak kerja itu namanya pengangguran. Dan Rasul nggak suka sama orang yang nganggur. Makanya aku nggak suka sama orang yang nganggur. Habib gimana sih Habib? Udah nganggur dicemooh. Saya bukan mencemooh pengangguran, saya mencemooh orang-orang malas. Nggak ada tempat di Islam buat orang-orang yang malas. Muslim harus giat bekerja. Pekerjaan apapun yang penting halal. Dan mulai sekarang jangan bilang saya nganggur. Banggalah dengan pekerjaanmu. Habib, saya kerja. Apa kerjanya? Nganter-nganter Habib. Maksudnya? Iya, saya hadir ke pengajian, ke pengajian, saya hantarkan Habib sampai ke mimbar. Terus kamu ngapain selama itu? Sambil ngantarkan Habib, saya buka warung di depan. Oh keren. Ya ternyata dia buka lapak di mana-mana. Bawa lapak di pengajian. Apapun itu kamu. Saya kerjanya Habib hadir pengajian sambil bawa kertas. Ngapain? Saya jualan alas di pengajian Habib. Oh Masya Allah, bagus. Apapun yang namanya kerja itu hal yang bagus. Nganggur itu hal yang jelek. Gak boleh orang nganggur, harus terus bergerak. Para istri, kalau sudah suami bekerja, apapun pekerjaannya, syukuri. Jangan cemooh, jangan kamu hina, jangan kamu rendahkan. Bisa untuk apa ini? Kerja seperti ini hasilnya apa? Bisa untuk mencukupi kebutuhan kita. Mau hidup seperti apa kita nih? Istri yang seperti itu, istri yang durhaka dan istri yang musyrik, gak iman pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena istri merasa yang ngasih rezeki adalah kerjaan suami, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih rezeki adalah Allah, bukan pekerjaan siapapun, bentuknya seperti apapun. Kalau udah suamimu bekerja, bergerak. Ingat kisah Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Sayyidatuna Maryam goyangkan batang kurma yang tidak mungkin bergoyang, yang tidak mungkin bergerak, tapi Allah jatuhkan buah kurmanya. Allah yang jatuhkan, meskipun usahanya kecil, usahanya sederhana. Maka ketika suamimu udah bekerja, apapun pekerjaannya, yang penting bergerak dan halal, maka katakan, sayang, lanjutkan. Aku tidak menunggu hasil dari pekerjaanmu, tapi aku menunggu hasil dari lemparan Allah Ta'ala. Begitu. Siap para istri? Soalnya kemarin ada yang laporan, Habib, iya saya mau cari suami yang baru. Kenapa? Suami yang itu gitu-gitu saja, penghasilan nggak nambah-nambah. Masa saya hidup suruh susah terus? Hidup suruh susah terus. Na'udzubillah, amin. Zalik. Boleh dilanjutkan? Nanya ya, buat tadi yang sudah bekerja, jujur ya, jujur. Duit yang kamu dapat bertahan lama atau cepat habis?
Alhamdulillah. Ada kesepakatan. Bertahan lama atau cepat habis? Oke. Hidupmu bertahan lama atau cepat habis? Gini loh, gini. Saya ngomong ini fakta ya, fakta. Dari pagi sampai sore, buat kamu itu lama atau cepat? Cepat. 1 tahun itu lambat atau cepat? 1 tahun rasanya itu gitu atau? Baru kemarin kita bicara tahun baru ya. Sekarang tanggal berapa ini? Saya udah nggak tahu tanggalnya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 5, udah 5 hari. Padahal baru rasanya kemarin, betul? Baru rasanya kemarin, udah 5 hari. Berarti cepat atau lambat? Berarti hidupmu itu cepat habis atau lambat habis? Cepat habis, oke. Hidupmu cepat habis untuk cari uang, uangnya lebih cepat habis daripada hidupmu. Betul? Hidupmu cepat habis untuk cari uang, dan uangnya lebih cepat habis daripada hidupmu. 1 bulan untuk cari uang, uangnya habis dalam 1 hari. Mungkin nggak 1 hari, mungkin 1 jam uangnya habis. Pertanyaan saya, apakah layak hidupmu digunakan untuk cari uang? Hahaha. Ini lagi saya sebarkan ke seluruh dunia ya. Ajaran Habib Novel Al-Idrus, dilarang cari uang. Sampaikan ke orang-orang, Habib Novel Al-Idrus melarang umat Islam cari uang. Dilarang cari uang, gak boleh cari uang. Kok lihat saya nggak enak, kenapa? Ikuti petunjuk selanjutnya. Tapi wajib kerja. Kerja harus, tapi tidak boleh cari uang. Carinya barokah. Carinya barokah, bukan cari uang. Saya mau cerita sedikit. Semalam saya ceramah di Jakarta. Tapi dari Solo saya bawa mobil menuju Jakarta, terkena macet luar biasa. Itu bukan di jalannya, tapi macet yang luar biasa itu di rest area. Bahan bakar mobil saya habis, sudah kuning, udah 0, range-nya sudah 0. Rest area yang ada yang di depan mata, kilometer 102 atau berapa itu ya dari Solo itu. Jadi saya masuk ke sana, masuknya ngantri, keluarnya juga ngantri, karena semua masuk di rest area. Mau beli bahan bakar kebanyakan, yang lain makan. Mayoritas beli Pertalite, Pertamax, ya premium kalau masih ada, solar ya, bahan bakar yang dibeli. Lama luar biasa. Jadwal seharusnya saya naik mimbar jam 10. Saya nggak minta naik mimbar jam 10 karena saya paham saya kemungkinan terlambat. Saya minta kira-kira jam berapa saya bisa ceramah kalau terlambat. Ternyata saya sampai lokasi menurut GPS kemungkinan setengah 12 malam. Menurut GPS. Akhirnya saya ngomong, kira-kira masih ditunggu tidak? Panitianya jawabannya cantiknya luar biasa. Insya Allah kami tunggu Habib. Tapi biasanya masyarakat sekitar sini jam segitu udah pulang. Keren. Ini namanya panitianya pengen saya hadir meskipun jamaahnya udah pulang. Berarti paham cara menghargai orang yang sudah berusaha. Sampai lokasi, alhamdulillah jamaahnya masih banyak. Kenapa? Jam makan. Jadi sudah selesai acara, semua lagi makan. Karena makan itu akhirnya bertahan lama. Karena makannya nasi kebuli enak, bertahan lama. Saya datang langsung nggak duduk pegang mic, saya nggak peduli itu acaranya apa, mana mic-nya bawa sini, saya ceramah. Mau didengerin nggak didengerin, saya tugasnya ceramah, dan saya nggak tanya panitianya mana mic-nya bawa sini, saya ceramah. Subhanallah, yang makan itu satu demi satu ya menyelesaikan makannya. Dan masyarakatnya ngumpul. Alhamdulillah saya bisa ceramah hampir 1 jam. Setengah 1 baru bubar. Yang saya sampaikan juga sama. Jangan cari duit. Jangan cari duit. Di kepala nih buang kalimat aku harus cari duit. Buang. Saya tidak akan cari duit. Saya akan bekerja cari barokah. Cari barokah.
Kemudian saya cerita di majelis itu, saya cerita, saya masuk satu restoran, kemudian saya pesan makan, ya restoran Padang gitu kan, dihidangkan, makan saya. Nah, selesai makan itu, masnya ngomong, nah, Habib mau minum apa lagi? Tuh, kok tahu saya Habib gitu, padahal saya udah penyamaran modus tinggi, udah sengaja nggak pakai kopiah gitu kan ya, biar nggak orang nggak kenal, biar saling nyaman ya, nyaman yang kerja biar tetap kerja, saya juga tetap dengan kegiatan saya, tapi ketahuan kopi boleh ya, saya minta kopi satu, selesai semuanya, kemudian saya bilang saya minta bilnya, jawabannya udah beres Habib. Ini karyawan biasa, bukan manajer, karyawan biasa yang bagian di rumah makan ya, bantu menghidangkan. Sudah beres Habib. Beres bagaimana? Udah saya bayar semuanya. Loh, jangan gitu, saya mau bayar. Habib, minta maaf, tiap hari yang nemenin saya itu Habib. Wah, ini agak aneh juga ya. Maksudnya gimana? Saya kerja maupun nggak kerja, teman saya Habib. Kok bisa? Selalu saya setel YouTube-nya Habib itu. Jadi hiburan saya itu lihat Habib. Sampai akhirnya saya janji sama Allah, ya Allah, ini kalau Habib Novel main ke rumah saya, mampir ke rumah saya, mau saya jamu. Tapi ya nggak mungkin tuh, masa Habib Novel ke rumah saya, kapan ada waktunya. Saya pengen, ya Allah, datangkan Habib Novel ke rumah saya, mau saya jamu. Subhanallah, kok Habib muncul di sini? Allah kirimkan Habib ke rumah saya kerja, ini tempat saya kerja. Maka saya penuhi janji saya mau jamu Habib. Saya cari barokah Habib, cari barokah. Coba dihitung, gajinya berapa? Bayar makan saya ini mungkin menghabiskan, saya dengan rombongan itu menghabiskan gajinya dia satu bulan. Tapi saya paksa, jangan, biar saya yang bayar. Enggak boleh, saya mau cari barokah. Ini orang yang nggak cari duit, tapi cari barokah. Di antara ciri berkah yang sudah dia dapat adalah yang sudah beliau dapat sampai malam hari ini, sedikitnya dari Jakarta sampai Bandung saya bicara tentang beliau. Saya sampaikan upayanya cari barokah kepada orang banyak. Selesai dari majelis itu, saya tidak duduk, tidak makan nasi kebuli. Kenapa? Saya tahu kalau makan nasi kebuli nanti jauh lebih lama saya duduknya di sana. Maka segera saya ke mobil dalam keadaan perut masih lapar. Ya dari Solo kan ya, belum sempat makan di rest area, perut masih lapar. Akhirnya saya cari makan di Jakarta sebelum saya ke Bandung, cari makan. Nah, udah jam 1 malam, kan cari makan susah. Akhirnya pilihan yang tepat adalah setelah masuk ke beberapa warung, last order. Ya, cuman bisa duduk minum, nggak bisa makan. Bisa duduk minum, nggak bisa makan. Semua tempat makan yang saya datangi mengatakan tidak bisa pesan makan Pak, bisanya pesan minum. Akhirnya tiba ke pilihan satu tempat makan yang di seluruh Indonesia ada. Saya nggak boleh menyebutkan bawa merek karena juga nggak dibayar. Iya, juga nggak dibayar. Nanti juga yang lain kan nggak adil gitu ya. Pokoknya jualannya itu ya ayam gitulah ya. Jualannya ayam goreng, kemudian ada kentang goreng ya. Merek-mereknya kan tahu ya itu saja kan ya. Beberapa tempat. Saya nanya di situ, masih buka? Iya. Bisa pesan makan? Bisa, makan minum bisa. Nah, tapi saya adalah modus penyamaran dari pengajian, ya masih pakai baju takwa, pakai sarung, pakai kopi lengkap. Duduk saya, pesan makan semua. Selesai pesan makan, kan mau bayar ya, mau bayar. Jawabannya di kasir, maaf Pak, tidak boleh bayar, sudah dibayarin. Padahal nggak ada orang di situ. Saya nanya, siapa yang bayarin? Itu atasan saya. Ternyata karyawan yang levelnya lebih tinggi. Terus saya bilang, terima kasih Pak. Bapak siapa? Habib. Wallah, gemeter, ngerangkul, ya, cium tangan, cinta sama saya. Saya jadi agak risih juga. Soalnya itu laki, saudara. Ya laki ketemu laki itu kan ya agak ngeri. Bayangkan kamu dipeluk lelaki ya, kamu dia dicium gitu aja. Belum pernah ngerasain loh, belum. Saya sering gitu. Apalagi kalau pas kebetulan kumisnya agak tebel gitu. Geli saudara-saudara. Geli. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, saya nanya, Bapak kenal saya dari mana?
saya tiap hari lihat YouTube-nya Habib, ikut kajian. Maafkan saya belum bisa ke Solo, Habib. Saya pengen jamu Habib, kok Habibnya ke sini? Iya, saya pengen cari berkah. Kalimatnya sama. Saya pengen cari barokah, pengen cari barokah. Jadi biar saya yang bayar semua ini. Pulang saya mau jalan masuk mobil, masih dikasih sangu. Berkah, kasih sangu makan. Sangu makannya saya bawa sampai Bandung. Sampai Bandung saya kasihkan satpam security gitu ya. Ini oleh-oleh dari Jakarta, makan. Barokahnya sampai Jakarta. Masya Allah. Lihat nih perjalanannya ini. Ternyata ketika orang cari barokah, dia dapat senang, dia dapat bahagia, dan semuanya dibuat indah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang cari duit, ini loh, orang cari duit. Contoh ya, boleh saya kasih contoh? Berangkat dari rumah jam 4 subuh, belum sempat sholat subuh. Sholat subuh mungkin di rest area kalau kerjanya di Jakarta. Oh, saya sering ketemu ya. Sholat subuh di rest area. Atau sholat subuh kalau enggak memang di luar kota, dia enggak sempat di rumahnya, nanti masjid terdekat, musola terdekat, pom bensin terdekat, ada musola, sholat di situ. Lanjutkan perjalanan, biar sampai ke lokasi kerja. Pulangnya sore. Ternyata apa? Buka toko. Ya, buka toko. 1 bulan kerja yang ada keluh kesah, cari duit susah, pasar sepi, cari duit susah, pasar sepi. Mau sampai kapan seperti ini? Hidup kok seperti ini, cari duit susah, pasar sepi. Pertanyaan saya, berarti kerjanya dia ini membuat dia lelah atau membuat dia bahagia? Lelah atau bahagia? Lelah. Kenapa lelah? Cari duit. Habib Novel mengajarkan kerja jangan cari duit, tapi cari barokah. Lain semangatnya. Mau kemana mas? Cari barokah. Pulang, istrinya nanya, mas, saya butuh duit untuk beli gula, ada nggak duitnya? Insya Allah barokah. Maksudnya, kalau saya nggak dapat duit, tapi saya dapat barokah. Karena langkah saya halal semua, langkah saya halal. Syariatnya Allah saya penuhin, sholat gak saya tinggalkan, saya jujur dalam bekerja, dan saya pengen cepet pulang ketemu kamu sayang, pengen lihat anak-anak, saya pulang bawa barokah, kamu lihat saya barokah, saya lihat anak-anak barokah. Istri yang mengatakan, jangan khawatir mas, kalau gula tidak ada, teh atau kopi yang tawar itu rasanya nikmat dengan memandang wajahmu yang penuh cahaya ini. Masya Allah. Ternyata istrinya orang Sunda, saudara-saudara. Ya, karena dia tinggal di Bandung, ya, pinter menyusun kata-kata yang menyenangkan hati, bahagia. Sehingga tetangganya heran, ini orang mondar-mandir nggak dapat duit, tapi kok hidupnya bahagia. Sementara dia yang mondar-mandir, sama-sama nggak dapat duit, hidupnya hanya cemooh, caci maki, ya nggak enak semua. Nanya, dek, suamimu punya duit? Oh, enggak. Terus kok kalian kelihatan asik-asik saja? Barokah bagaimana? Nah, suami saya itu cari yang halal nih, cari berkah. Subhanallah, Allah kasih hati kami bahagia, bahagia. Makanya sekarang dicek, kalau hidupmu itu nggak bahagia, hidupmu susah, sederhana, kamu cari duit, nggak cari barokah. Sementara Allah udah bilang, kalau kamu percaya sama aku, dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan rezeki kepada hambanya yang percaya kepada Allah alias mukmin, kecuali dari arah yang gak pernah bisa dia pikir dan gak pernah bisa dia rencanakan. Artinya rezeki orang yang iman sama Allah tidak bisa diprediksi. Makanya kalau hidupmu memprediksikan rezeki, maka Allah akan selalu membuat kamu susah. Halo, paham gak ini? Apa? Barokah atau duit? Oke, jadi nanti kalau pulang dari kerja nggak bawa duit, bilang sama istrinya bawa apa? Alhamdulillah. Para istri kalau suami pulang bawa berkah, bahagia atau tidak? Saya ini cuma mau ngasih bukti betapa rusaknya pikiran orang zaman sekarang, betul ya? Dibawakan barokah berat. Suami bilang aku bawa berkah, itu gak dianggap berkah-berkah. Memang memakan berkah. Ya karim, ikhwani rahimakumullah. Tuh, saya udah bicara 1 jam kurang 4 menit.
Kalau kamu nggak terasa ya keterlaluan. Berarti bukan manusia biasa, manusia yang luar biasa. Saya yang baru datang saja udah berpeluh keringat, ya kan ya? Anda yang sudah dari tadi sudah maulid, sudah tawasul, sudah sholawat, udah macam-macam gitu ya. Kok masih kuat? Saya heran kok nggak pengen cepet pulang loh ya. Masih kuat? Nggak pengen cepet pulang? Kenapa? Sudah masuk, ini ilmunya masuk. Cari barokah. Oke. Saya mau kasih satu cerita. Cerita ini disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kita dapat keberkahannya, amin. Beberapa tahun yang lalu, lama lah, ya mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, kemudian pernah saya terjemahkan dalam kitab Manhaj Dakwah, metode dakwah. Jadi ada dua orang ulama, orang pinter sama orang pinter duduk berdebat. Tapi debatnya orang pinter bukan debatnya orang zaman sekarang ya. Ya, lebih tepatnya berdiskusi. Yang satu ditanya sama temannya, rezeki itu harus dicari atau nggak usah dicari? Temannya jawab, rezeki nggak harus dicari. Yang satu ngomong harus dicari, kalau nggak dicari ya nggak dapat. Yang satu bilang nggak usah dicari, kalau udah rezekinya ya tetap dapat. Toh kalau dicari bukan rezekinya nggak akan dapat. Yang satu bilang ya udah, daripada kita ribut ya mana yang benar mana yang salah, dah kamu tinggal di rumah nggak usah cari, saya akan keluar cari rezeki. Kamu tinggal di rumah nggak usah cari, saya akan keluar cari rezeki. Kata temannya, silahkan, kalau udah rezeki saya ya nggak akan kemana-mana, kalau bukan rezeki kamu ya kamu nggak akan dapat. Sore temennya yang keluar itu pulang bawa apel nih, dapat rezeki apel satu gitu. Kemudian ngomong sama temennya yang di rumah yang nggak kerja ya, yang nggak kerja keluar tadi, hari itu lagi ingin membuktikan saja ya, udah kamu di rumah nggak usah keluar, biar saya yang cari, kamu nggak usah cari, coba lihat nanti siapa yang dapat rezeki. Akhirnya yang keluar dapat apel ya, sambil masuk rumah itu dia mainkan apelnya seperti ini dengan puas tuh. Katanya rezeki nggak usah dicari, dia nggak cari di rumah yang nggak dapat apel, aku keluar ya dapat apel. Nah sampai di rumah dia ngomong sama temennya tadi, jadi rezeki sama megang apa lagi ya, rezeki itu dicari atau nggak usah dicari? Temennya tetap ngomong nggak usah dicari, rezeki nggak usah dicari, kalau udah rezeki ya tetap dapat. Nah tuh kamu diem saja, kamu nggak dapat rezeki, ini aku keluar maka aku yang dapat rezeki, nih silakan makan ya, tangkap sama dia. Terus temennya yang nangkep tadi pegang, terus dia mulai makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mati. Buat contoh saja, lanjutkan. Maaf ya, saya harus melempar. Jangan dicontoh. Ini hanya untuk praktis saja, mempraktekkan kisah ya, kisah. Emang dalam kisahnya dilempar. Akhirnya yang tadi makan apel, maksud saya apakan lagi ya? Nggak selesai kisahnya. Yang makan apel tadi kemudian ngomong sama temennya, rezeki itu dicari atau harus nggak dicari? Maka yang tadi cari apel ngomong, dicari. Buktinya saya cari, maka saya dapat. Kamu nggak cari, kamu nggak dapat. Terus sambil ngomong sambil makan dia gini, yang makan apel saya atau kamu? Teman, kamu satu hari cari rezeki, ternyata kamu nggak dapat rezeki, kamu hanya menjadi pelayan rezeki untuk menyampaikan sama saya yang nggak cari. Betul ya, saya cuma jadi pelayannya rezeki, yang dapat dia. Iya, saya dapat dikit, itu dapat banyak itu. Betul kan ya? Jadi saya hanya jadi pelayan ngantarkan apel ke yang duduk santai, padahal yang ceramah saya, yang capek-capek saya, kok yang makan yang di bawah ini kan cari barokah. Loh ini loh,
Konsep rezeki dalam Islam tuh gitu. Rezeki yang kasih Allah, yang kasih Allah. Gak bisa kamu cari. Tapi kamu gak boleh nganggur. Kamu harus bekerja. Jadi bekerja gak niat cari rezeki. Niatnya apa? Mengamalkan ajaran Allah di dalam pekerjaan. Kalau kerja kamu jadi pelayan, ya melayani dengan baik. Bukan curi-curi waktu untuk kurang pekerjaan. Kalau pekerjaan kamu itu jualan bensin, ya kamu jualan bener, gak ngurangin jumlah yang dikucurkan. Kalau kerjaan kamu itu jualan beras, ya kamu gak ngurangi timbangan atau takaran. Perkara kamu nanti dapat duit, gak dapat duit, dapat rezeki, gak dapat rezeki, not your business. Bukan urusanmu, bukan urusan saya. Itu urusan yang ngatur jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya enak. Dek, kamu kok nggak dapat duit? Nggak apa-apa, saya udah dapat pahala kok. Apa artinya dapat duit kalau nggak dapat pahala? Lebih baik dapat pahala dan dapat duit. Iya. Tetapi nyatanya kamu sekarang nggak dapat duit kan sekarang. Duit kan nggak harus sekarang. Loh, kita kerja sama orang aja itu kerja dulu gaji belakangan kok. Kerja dulu gaji belakangan. Kadang tuh sama Allah disimpankan dulu karena Allah tuh suka ngasih kejutan, surprise. Iya. Saya yakin Allah lagi mau ngasih kejutan sama saya. Jadi sekarang ini duitnya belum turun karena Allah lagi mau kasih kejutan sama saya. Jadi saya mau siap-siap terkejut dulu. Mau siap-siap terkejut. Hidupnya indah begitu kenal Allah. Gak ada kalau kesah urusan duit. Sehingga walaupun susah, orang lihatnya susah, bahagianya luar biasa.